hidup bersama dengan para pejuang, melihat ceramah-ceramahnya Abu Ubaidah, Masya Allah, bagaimana tidak mereka ketika besar menjadi para pejuang-pejuang yang sama. Kalau di dunia luar itu, jihad itu masih berupa konsep, hanya baru sekedar membaca dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, tapi di Gaza ini semua sudah dipraktekkan. Dipajang di pinggir-pinggir jalan itu bukan baleho caleg, tetapi yang dipasang yang saya pernah lihat langsung itu adalah baleho para syuhada. Sehingga di benak anak-anak, one day nama saya akan terpampang juga kayak begini. Baik, bagaimana itu kondisi pembinaan? Kok bisa merata as-sumud itu di tengah masyarakat? Sampai Ustadz Husain juga gampang banget bilang tadi, paling mati, ya sudah gimana lagi? Ya, gimana itu bisa tertanam? Sementara di Indonesia ini, di sini sudah terserang penyakit al-wahan, cinta dunia, takut mati. Pada korupsi, korupsinya berjamaah. Wal'iyadzubillah. Silakan Ustaz Husain. Ya Ustaz, yang saya pantau selama 12 tahun terakhir di Gaza ini, warga Gaza ini tidak pernah meratapi kerabat mereka yang meninggal syahid. Enggak. Bahkan mereka sangat bangga kalau ada kerabatnya yang syahid. Ustadz Bakhtiar pernah ke Gaza dan melihat di jalan-jalan Gaza ini kan banyak sekali foto-foto orang-orang syahid ya Ustadz ya. Jadi mereka di jalan-jalan itu ada baliho-baliho besar ya, memajang ya wajah-wajah para syuhada. Jadi ketika orang melihat itu, menatap mereka itu, mereka menatap dengan rasa rindu dan rasa kekaguman. Nah, dengan demikian itu memupuk di hati warga ini, di hati kaum pria, wanita, anak-anak ya, dan dewasa bahwa syahid adalah jalan hidup kami. Syahid adalah cita-cita kami. Nah, dengan demikian ya mereka otomatis akan terbentuklah itu mental ketegaran itu dan mental keberanian itu. Jadi ketika kita misalnya hidup di dunia di mana kematian ini adalah sesuatu yang menakutkan, ya kita sering ditakut-takuti itu, meninggal jadi pocong misalnya, kan jadi hantu, atau kita dinabobokan oleh kenikmatan dunia sehingga kita teredukasi, terdegradasi ya, moral kita, sehingga kita sangat takut dengan namanya kematian dan kita berusaha menjauhkan diri dari kematian. Inilah perbedaan mendasar antara Gaza dengan yang di luar Gaza. Kalau di luar Gaza ini kita sudah ditarbiyah itu tidak sekedar di sekolah atau di majelis-majelis, tapi di jalan-jalan pun yaitu kita sedang ditarbiyah bahwa syahid ini bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Kematian adalah sesuatu yang kita harus hadapi ya, dan kita harus persiapkan. Anak-anak di Gaza pun mereka tegar karena mereka hari ini hidup di antara superhero, para pahlawan-pahlawan yang beda dengan superhero yang banyak mendidik ya, bukan mendidik, sebetulnya menghancurkan generasi muda di luar sana. Ya. Kalau di luar sana kan ya, anak-anak kecil tuh mengenalnya ada Justice League, Batman, Superman, terus Aquaman, ada Marvel, Spider-Man, Iron Man, yang semua itu adalah sebuah halusinasi dan delusi ya. Dibangun mental anak-anak Gaza itu dengan superhero gadungan. Kalau di Gaza enggak. Jadi di Gaza ini setiap tahun itu ada yang namanya parade militer di mana faksi-faksi yang ada di Gaza ini mengeluarkan seluruh peralatan mereka dan personil mereka itu keluar parade jalan di beberapa sudut kota ya, dari utara ke selatan, untuk memperlihatkan kepada anak-anak mereka bahwa inilah masa depan kalian. Dan anak-anak mereka ini benar-benar sangat tercerahkan. Jadi mereka anak-anak Gaza ini admiring, itu bahasa itu apa kalau bahasa Indonesia admire itu Ustaz? Itunya apa?
admire. Apa admire bahasa Indonesianya itu? Mengagumi, Saya lupa mengagumi. saya. Ya, Mengagumi, ya. mengagumi. Jadi anak-anak Gaza ini dari kecil tuh mereka sudah dibuat kagum oleh pahlawan-pahlawan yang memang bisa mereka sentuh, bisa mereka ajak bicara, ya, dan bisa mereka jangkau seperti itu. Jadi wajar anak-anak Gaza ini, masya Allah, mereka dari kecil sudah tertanam, ya, hidup bersama dengan para pejuang, ya, melihat ceramah-ceramahnya Abu Ubaidah, masya Allah. Bagaimana tidak mereka ketika besar menjadi para pejuang-pejuang yang sama. Jadi itu ya yang juga membentuk ketegaran mereka. Jadi tarbiyah mereka itu tarbiyah lapangan langsung. Nah, jadi di Gaza pun juga ada sebuah, kalau ada musim panas itu kan ada libur musim panas 3 bulan. Mereka itu ada yang namanya itu Tolai Ahror. Tolai Ahror ini adalah Al-Qassam ini membuat semacam camp musim panas untuk anak-anak dari usia belasan tahun, ya, dari 12 tahun ke atas. Jadi mereka itu diperkenalkan dengan kehidupan atau latihan militer dari kecil, dan diperkenalkan dengan senjata-senjata yang kelak akan mereka genggam ketika mereka besar gitu loh. Jadi secara konsisten mereka menanamkan bahwa kalau di dunia luar itu jihad itu masih berupa konsep, kalau di dunia luar itu hanya baru sekadar membaca dalam Al-Quran wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama, tapi di Gaza ini semua sudah dipraktekkan. Ya, ketika Allah berfirman wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, di Gaza ini tidak hanya teori, tidak hanya dibahas dalam sebuah majelis, tapi sudah dipraktekkan di lapangan. Jadi apa yang mereka baca, apa yang mereka tadaburi, itu mereka tadaburi bilhal, mereka tadaburi dengan seluruh indera mereka, penglihatan mereka, indera sentuhan mereka, indera pendengaran mereka. Jadi mereka secara simpelnya kita mengatakan mereka adalah generasi yang mentadabburi Al-Quran langsung di lapangan dan langsung menggunakan seluruh panca indera mereka, terutama ayat-ayat tentang jihad. Itulah yang juga berperan besar dalam terbentuknya as-sumud atau ketegaran dan keberanian yang ada di Gaza hari ini. Baik, inilah rahasia-rahasia penting. Kenapa rakyat Gaza bersama militernya kompak bertahan. Pertama, karena sumber literasinya yang jelas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan hasil training duga-duga. Sumber literasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dipajang di pinggir-pinggir jalan itu bukan baleho caleg. Tetapi yang dipasang yang saya pernah lihat langsung itu adalah baleho para syuhada yang dikagumi. Bukan gambar pocong di pinggir jalan. Mereka yang ganteng, yang gagah, keren. Inilah para syuhada. Sehingga di benak anak-anak, one day nama saya akan terpampang juga kayak begini. Keren gitu. So, syuhada is the best gitu di mata anak-anak di sini. Dan lama-kelamaan itu menjadi apa? Bahwa syahada mati syahid adalah puncak kemuliaan hidup. Kalau in the end, akhir daripada kehidupan adalah menjadi syuhada, itulah asma amanina. Puncak daripada kemuliaan hidup. Dan tentunya rahasia lain juga bahwa tarbiyah, pembentukan karakter jiwa-jiwa yang hebat ada di rumah, ada di sekolah, ada di kampus, ada di masyarakat. Pendidikan itu menyatu. Dalam trilogi pendidikan, tidak seperti di kita ya, lain yang dicontohkan di masyarakat, di pemerintahan, lain pula yang di sekolahan. Sehingga banyak mahasiswa frustrasi antara yang dipelajari di kelas dengan yang dilihat di kehidupan sehari-harinya, bertentangan. Dan rahasia lain juga bahwa mereka tuh hidup di tengah para superhero yang sesungguhnya. Yang hidup di tengah mereka
Mereka tidak hidup di tengah superhero yang waham, ya, animatif, imajinatif. Mereka melihat langsung gaya hidup mereka. Dan terlihat langsung bagaimana cara menjadi superhero. Dan superhero itu adalah orang-orang yang juga ternyata lembut, baik, hidup di tengah mereka. Dan para superhero ini setiap tahun memperlihatkan kepada anak-anak mereka, kepada para ibu, lewat parade militernya, bahwa siaga satu tiap hari, mata melek, pegang senjata adalah sebuah kehormatan. Itulah pada akhirnya jihad bagi mereka adalah lifestyle. Berpakaian jihad adalah lifestyle. Dan budaya mereka mendengarkan ceramah-ceramah yang diisi langsung oleh para ulama-ulama amilin yang juga menjadi pembina-pembina para superhero itu. Dan superhero itu satu hari bergabung jadi satu, bayangkan coba. Kalau dalam karakter Marvel semua lagi gabung dalam film apa gitu, itu semuanya waham semua. Ini tidak, superhero-nya bergabung jadi satu. Ahli militernya, ahli medianya, ahli strateginya, ahli IT-nya, semua bersatu. Sampai arsitektur membuat terowongannya dan cara jadi mandornya. Bersatu memberikan training di summer camp. Saifi. Masya Allah. Dan mereka diajarkan apa? Tarbiyah askariyah. Tarbiyah askariyah. Dan mereka hari-hari akhirnya hidup bersama Al-Quran. Tapi Al-Quran yang nyata. Al-Quran yang visual. Al-Quran yang implementatif di kehidupan mereka. Ini rahasia kenapa mereka menjadi kuat di sana. Allahu Akbar. Allah.